Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jumpa lagi dengan Bu Guru Herni. Ya, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat perintah dan kalimat penolakan. Nah, anak-anak nanti saksikan videonya ya. Kemudian di akhir video ini nanti ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Kemudian nanti kalian tulis tugasnya, lalu minta tolong ayah ibu untuk difoto dan dikirim via link ya. Oke, selamat menyaksikan. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap, Din, aku akan menyapu." Edo juga menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Beni berkata, "Aku akan membereskan lemari buku." Udin lalu menjawab, "Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Nah, di sini percakapan si Udin dan teman-temannya. Apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Nah, apakah ada kalimat perintah adik-adik di sini? Yuk kita cari tahu. Yang mana ya kalimat perintahnya? Ya, di sini kita temukan. Bersihkan, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Lalu, apakah ada lagi? Nah, kalau di sini ada kata ayo, berarti kalimat ajakan, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Itu kalimat ajakan. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Nah, arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah, nah kita mau mencari tahu nih artinya apa. Udin memerintahkan teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Jadi setiap kalimat perintah itu memiliki arti, ya. Siapa di sini yang memerintah? Udin. Udin memerintah kepada siapa? Teman-temannya. Untuk apa? Membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Kak Citra punya kalimat lagi. "Bukakan pintu itu, Andi," kata Bu Guru. Maka arti kalimat perintah di atas adalah, siapa yang memerintah adik-adik? Ya, Bu Guru. Bu Guru memerintah siapa? Andi. Untuk apa? Membukakan pintu. Jadi, arti kalimat perintah di atas adalah Bu Guru memerintahkan Andi untuk membukakan pintu. "Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin," kata ibu. Nah, kalimat perintah ini mempunyai arti, siapa yang memerintah adik-adik? Apakah Udin? Bukan, yang memerintah adalah ibu. Ibu memerintah Udin untuk apa? Untuk membagi bekalnya bersama teman-teman. Jadi arti kalimat perintah tersebut adalah ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya, ya. Itu adalah arti kalimat perintah. Perhatikan gambar ini nih. Ada Udin, ada teman Udin juga. Ini cerita tentang apa ya adik-adik ya? Yuk kita simak ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan
dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini, kira-kira kalian suka yang mana? Suka sikap Udin atau suka sikapnya si Badu nih? Ya, kalau Kak Citra pasti suka Udin karena dia menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan adik-adik. Kalau kita membuang sampah di dalam got, bisa jadi got kita akan mampet, akan tergenang nantinya, jadi bau. Bisa juga kalau banjir nanti menggenangi rumah kita. Saat hujan turun lebat karena gotnya atau selokannya mampet, akhirnya apa? Bisa tergenang dan terjadi banjir. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Ya, tadi tidak mau seperti itu ya tadi yang diucapkan Udin. Jadi kalau kalian menolak sesuatu bisa dengan kata tidak. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Contoh nih, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat penolakan. Nah, sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu yang pertama diajak untuk menyontek. Ayo, kalimat penolakannya bagaimana? Mungkin bisa seperti ini. Aku tidak mau mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Boleh seperti itu adik-adik. Terus kalimat penolakan jika kamu diajak bermain saat kamu akan pergi. Ya, kamu bisa menolak. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena aku akan pergi ke rumah nenek. Boleh seperti itu contohnya. Diajak mengambil barang temanmu. Bagaimana menolaknya? Tidak mau mengambil barang milik orang lain itu kan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya mencuri. Boleh seperti itu adik-adik. Amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, yuk kita urutkan adik-adik. Mana dulu gambar yang pertama nih? Dari gambar ini, ketiga gambar ini. Ya, gambar yang pertama adalah yang ini adik-adik. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, itu kata si Badu tadi ya, berdasarkan cerita tadi. Lalu yang kedua yang mana urutannya? Ya, yang kedua yang ini adik-adik. Si Udin menjawab, aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu si Badu mengucapkan terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini kalau diurutkan gambarnya menjadi sebuah cerita.
Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Apa itu kalimat perintah dan apa itu kalimat penolakan? Oke, untuk tugasnya kalian kerjakan contoh kalimat penolakan ketika diajak untuk menyontek. Dan yang kedua, ketika diajak bermain saat kamu akan pergi. Dan yang ketiga yaitu kalimat penolakan ketika kamu diajak untuk mengambil barang teman kamu. Nah, jangan lupa ya, nanti ditulis di buku halus, kemudian minta difoto ayah dan ibu, kemudian tugasnya dikirim via link ke Bu Guru. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat belajar di rumah ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, sampai jumpa dengan Bu Guru Herni. See you. Assalamualaikum.